Hello, Welcome to our channel. It's a Kongko time. HD, Back with me Dewi, and I'm Hans. and hari ini kita kedatangan tamu, itu Kakak Nisa. Kak Nisa, halo. Halo semua. Halo. Kak, kenalin diri dong Kak. Teman-teman mau tahu nih siapa sih Kak Nisa gitu. Iya. Oke, siapa sih? Bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Ya, halo teman-teman. Ini senang banget bisa kayak ngobrol-ngobrol sama Dewi sama Hans hari ini. Aku Nisa. Mungkin kalau terlalu banyak nama Nisa di dunia ini ya, karena namanya terlalu masuk yang pasaran, boleh panggil Icang. Tapi biasanya sih most of the time people manggil aku Nisa gitu. Kak Icang atau Kak Nisa Iya, gitu ya. Kita kampanye panggilnya Kak Nisa gitu ya. Iya, Nisa aja deh. Kalau misalnya di sini kan soalnya nggak ada yang nama Nisa lagi kan. Nggak ada. Kecuali kalau misalnya yang namanya Nisa juga boleh manggil Icang. Oke. Oke, Kakak. Kira-kira nih Kak, Kakak kan sekarang kerja di mana nih Kak? Oh ya. Kerja di mana? Ceritanya mereka nggak tahu ya. Iya. Iya, mereka memang nggak tahu. Mereka nggak tahu nih. Iya, juga sebagai background, aku Dewi dan Hans sebenarnya kerja di satu company yang sama. Cuman kita beda department semuanya ya. Aku kebetulan saat ini kerja sebagai tim sustainability di company yang sama mereka berdua di pulp and paper industry. Sebenarnya masih baru, kayak belum terhitung 1 tahun ya. Actually gonna be a year, mungkin akhir bulan ini. Jadi Oktober aku akan masuk tahun kedua gitu. Oh, oke. Tahun kedua, wis. Udah mau hampir, inilah ya, udah mau selesai tahun pertamanya, naik ke Ya, tahun mau kedua. anniversary. Anniversary ya. Masih mesra-mesranya 1 tahun ya kan. Nanti kalau masih 2 tahun nggak tahu. Oh gitu pula. Bercanda. Oke, ya, berarti kita udah tahu Kak Nisa sekarang kerjanya di salah satu perusahaan pulp and paper industry ya Kak Nisa ya. Oke, boleh nggak Kak Nisa ceritakan sedikit sama kita mengenai background pendidikan kakak dan background keluarga kakak gimana? Sebenarnya aku S1-ku tuh di UI, di Universitas Indonesia. Dulu aku ambil jurusan geografi. Tapi spesifik, maksudnya minornya gitu, waktu pas skripsi aku lebih ke human geography. Terus aku setelah selesai S1 melanjutkan S2 di London School of Economics and Political Science. Agak panjang, tapi London ya. kalau disingkat LSE. Cuman kadang orang suka nggak tahu LSE itu kepanjangannya apa gitu. Coba apa tadi? London School? London School of Economics and Political Science. Economics and Political Science. Iya. Tapi kadang orang suka biar singkat aja London School of Economics, udah gitu aja karena kan LSE. Iya. Iya. Terus ngambil jurusannya Environment and Development. Kalau soal keluarga sebenarnya mungkin biar agak relevan. Aku tuh orang Sunda aslinya dari Bandung. Oh, asli Bandung Kakak ya. Asli Bandung ya. Nggak bisa kan ngomong Sunda. Taunya Mau nyari-nyari cara kan biar bisa ngomong Sunda. Taunya cuma teteh aja. Atau eneng gitu ya. Iya, atau nuhun paling gitu kan. Ya aku termasuk kayak first generation juga sih di keluargaku yang menempuh bangku kuliah gitu. Jadi ayah sama ibuku cuman sampai SMA, dan mereka kayak no idea gitu sama dunia perkuliahan lah ya dulu. Okay. Jadi benar-benar kayak decisionku untuk ngambil jurusan apapun itu kayak personal decision aja gitu, nggak karena orang tua dulu dokter terus jadi pengen jadi dokter gitu kan biasanya kan. Tapi mereka support gitu ya tetap ya. Basically iya ya, semuanya selama nggak macem-macem lah ya, mereka Iya, kayak ya udahlah, meskipun mereka juga no idea ntar belajar apa sih itu nggak tahu gitu kan. Ya as long as itu sesuatu yang positif, mereka oke aja sih. Oh, berarti keluarga tetap mendukung kakak ya. Oke. Jadi kakak berapa lama kakak di London? Di London tuh cuma 1 tahun. Cuma Jadi 1 tahun ya? masternya cuma 1 tahun. Kebetulan emang di UK semua S2 itu, mungkin nggak semua ya, ada beberapa bahkan yang cuma 9-10 bulan itu juga ada. Tapi most of the time sih sekitar 1 tahun.
Sebenarnya kuliah ke luar negeri itu udah dari lama banget pingin gitu ya. Cuman itu waktu dulu kayak masih sekedar pingin lah, karena kayak terinspirasi sama biasa lah ya zaman kuliah kan, oh senior kuliahnya di sini, terus kayak wah bisa nggak ya nanti kuliah juga gitu di luar dan lain-lain. Terus juga kan dapat exposure selama waktu S1 misalnya kayak pergi conference gitu kan, terus jadi kayak oh gimana ya rasanya kalau full ngerasain semua proses pendidikan di luar negeri gitu kan. Kalau misalnya kayak conference atau exchange gitu kan cuma sebentar ya. Iya betul. Terus aku waktu itu sempat kayak exchange tapi masih di negara Asia juga. Terus aku jadi kayak bisa nggak ya kalau ngerasain education systemnya Western world gitu, entah itu di Eropa atau di US. Berarti sempat exchange juga ya? Sempat, tapi cuma 1 tahun. Di mana Kak? Di Seoul, di Korea Selatan. Korea. Iya, tapi Jumpa jangan. K-pop guys, jumpa K-pop. Tapi sedihnya itu dulu aku belum suka sih. Aku nggak suka sama sekali sama Korean culture gitu. Jadi waktu pas di Korea tuh aku nggak tahu apa-apa kayak. Dulu kan yang terkenal masih Big Bang ya, terus ketahuan di umur gue. Ya maksudnya kayak masih terkenal Big Bang kan. Aku dapat kayak tiket gratis gitu, terus kayak nggak ngerti itu siapa ya gitu. Andaikan sekarang udah ya nggak tahu lah, itu udah berandai-andai aja. Gitu. Terus ya basically gitu sih kayak kenapa. Tapi kalau spesifik sekolahnya, kampusnya kenapa LSI sebenarnya agak ideologis juga sih. Karena aku skripsinya tadi kan lebih ke human geography, lebih ke economic geografinya gitu. Nah, aku cari waktu itu kayak the best university untuk economic geography itu di mana, dan LSI adalah yang paling bagus setahu aku untuk economic geography. Jadi ya udah aku pikir aku mau ke LSI karena tempatnya juga di London, pusat administrasi, pusat segala macam ya, bisnis juga. Jadi mungkin aku bisa dapat kayak exposure lebih lah buat personal development. Terus pragmatisnya cuma setahun. Bisa cuma setahun. Iya kan kayak bisa cepet nih dapat S2 gitu ya. Meskipun nyesel sih. Maksudnya bukan nyesel in a way kayak ya kalau bisa sih lebih lama lah ya biar bisa nikmatin juga dan lain-lain. Oke. Jadi kakak ke kuliah di S2 di London itu kan, itu pakai beasiswa kah atau uang kuliah dari orang tua? Iya, beasiswa karena saya sobat miskin ya. Bukan sobat miskin. Bukan sobat miskin. yang bukan sobat miskin juga boleh sih ya sebenarnya. Cuman sama kita. Iya, cuman kalau orang lain ada yang karena kayak nggak mau nyusahin orang tua dan lain-lain. Kalau aku emang nggak punya pilihan gitu ya. Kalau nggak beasiswa ya nggak berangkat gitu kan, karena ya we know lah gitu, itu bukan sesuatu yang everyone can afford ya. Aku waktu itu beasiswanya alhamdulillah dapatnya dari LPDP, ya dapat dari pemerintah Indonesia ya, terus dari kalian juga yang bayar pajak, soalnya kan uangnya dari uang pajak ya LPDP. Iya, betul. Gitu. Oke Kak, Iya. saya mau tanya nih Kak. Kakak kuliah S1 di UI, S2 di LIS kan Kak? LSI, sorry. So, apa sih alasan kakak sebenarnya kakak kuliah S2? Kan mostly kayak kakak bilang tadi, kakak yang pertama menempuh jalur kuliah gitu di luar kakak kan. Pada umumnya sih orang pada umumnya mikir S1 tuh pasti udah cukup lah gitu, udah bisa cari kerja gitu kan. So apa sih yang buat kakak tuh mau S2 gitu? Lanjut lagi gitu dia. Kayak ininya ya, objektifnya kenapa harus S2-nya di luar negeri gitu, dan kenapa harus S2 juga? Kenapa harus S2 dan kenapa harus di luar negeri gitu? Sebenarnya tuh itu kalau personally buat aku sebenarnya lebih ke gimana cara aku ngelihat career pathway juga ya. Mungkin buat sebagian orang ada yang udah sadar dari awal misalnya karirnya mau di sektor tertentu gitu kan. Nah, dulu pertimbanganku adalah sebenarnya kan secara umum ada 3 sektor lah ya, mau di government kah gitu kan, atau mau di private nih gitu, kayak di bisnis dan lain-lain, atau mau di sektor ketiga kayak
NGOs dan lain-lain. Oke. Nah saat itu, ini ngomongin saat itu ya, bukan sekarang. Saat itu aku merasa karir yang aku mau bangun itu mungkin lebih ke di sektor ketiga. Jadi aku dulu kayak aspire untuk kerja di lembaga-lembaga internasional, kayak lembaga development gitu, misalnya kayak UN Bodies atau kayak mungkin NGOs juga NGO ya. juga masuk pasti ya. Terus ya, kayak betul. environmental organization gitu, karena aku kan concernnya di isu lingkungan juga salah satunya gitu. Nah dari tren yang aku lihat dari senior-seniorku dan lain-lain juga untuk punya posisi yang lebih tanda kutip strategis lah ya gitu. Kayaknya kemampuan S1ku tuh belum terlalu mumpuni lah gitu ya. Oke ya, aku bisa mungkin dapat pekerjaan di lembaga-lembaga itu, tapi untuk kayak moving forward gitu, kayaknya perlu banget untuk aku punya pendidikan master selain dari pengetahuannya yang dibutuhkan, terus juga ya practically gelarnya juga setidaknya akan bantu aku untuk bisa ya di level yang lebih strategis lah intinya gitu. Oke. Sama mindset juga sih, karena aku pikir dulu ngerasa S1 tuh udah nggak akan bohong ya, selesai skripsi kan kayak wih gue pinter nih gitu. Udah ini aja tuh susah, nggak benar ya. Kayak wah ternyata gue bisa nih gitu. Tapi ternyata waktu pas S2 tuh humbling experience juga sih untuk tahu bahwa ternyata pengetahuan yang kita punya itu sangat limited gitu untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar gitu kan. Jadi ya itu sih, proses itu yang aku merasa kayak sangat sangat valuable aja gitu dari menjalanin master. Oke. Tadi kakak kan udah sempat mention nih ke kita kalau kakak kuliah di salah satu institusi LPDP. Apa sih LPDP itu singkatannya kak? Terus lembaga seperti apa itu ya sebenarnya? Iya, jadi LPDP itu lebih ke lembaga pemerintah sebenarnya. Jadi lembaga ini dibuat saat itu untuk jadi sumber dana mendukung peningkatan kualitas pendidikan, terutama yang perguruan tinggi ya. Jadi nggak cuma dari level master gitu, tapi juga ada buat kayak PhD dan S3 lah ya. Iya. Nah LPDP sendiri adalah lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kemenkeu, jadi kayak pengelolaan dananya oleh Kemenkeu. Dan karena itu beasiswa dari pemerintah, ya bisa kalian bayangin lah ya skenarionya. Jadi ketika misalnya dikirim ke luar itu nanti kayak ada sebenarnya not necessarily kewajiban untuk mengabdi misalnya jadi PNS gitu, enggak juga, cuman ada kewajiban untuk kembali ke tanah air gitu. Gitu. Jadi ada kewajiban, memang diwajibkan dari pihak LPDP-nya untuk mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP itu balik ke tanah air untuk membangun Indonesia lagi gitu ya. Iya, meskipun nggak harus misalnya masuk jalur public sector gitu ya, jadi PNS atau kerja di kementerian. Boleh kayak misalnya kerja di private, di bisnis atau bikin bisnis sendiri boleh, cuman harus ke Indonesia dulu, terus ada kayak minimum stay di Indonesia 2N+1. Jadi setelah itu baru misalnya boleh keluar negeri lagi, misalnya untuk kuliah lagi atau untuk kerja dan lain-lain. Gitu. Dari sekian banyak nih kak lembaga pemberi beasiswa kenapa kakak pilihnya LPDP? Oke. Karena itu yang nerima. Enggak. Jadi gini, ya namanya pejuang beasiswa ya saat itu. Pokoknya yang buka apply aja gitu kan. Kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu kan. Jadi sebenarnya aku waktu itu apply ke beberapa sponsor gitu ya. Ada LPDP, terus aku apply juga Chevening karena aku kan apply sekolahnya di UK ya, jadi Chevening kan khusus buat UK. Jadi aku apply juga Chevening, terus aku juga apply salah satu beasiswa Sweden gitu. Sebenarnya yang Chevening juga diterima sampai interview sih, cuman saat itu aku udah kontrak dengan LPDP, jadi nggak aku lanjutin Cheveningnya. Cuman practically sebenarnya
untuk pilih beasiswa, kenapa aku pilih beasiswa itu gitu ya untuk di-apply. Pertama, jelas karena beasiswa atau sponsor itu menyediakan funding untuk program yang aku mau ambil. Jelas dong, ya kan? Kan nggak mungkin misalnya aku mau kuliahnya di UK terus beasiswanya Fulbright kan ke US ya, jadi nggak make sense gitu. Terus kedua, aku pilih beasiswa yang memang fully funded. Tadi ya, again, karena ya kemampuan finansialnya nggak ada, aku nggak apply untuk misalnya beasiswa yang cuman partly funded gitu lah ya. Terus ketiga, aku lihat juga benefit apa aja yang dikasih sama sponsornya. Maksudnya, ini berarti udah termasuk dari fasilitas apa aja yang diberikan dari LPDP itu sendiri ya Kak ya. Berarti mulai dari full fundednya gitu. Terus apa lagi Kak? Terus misalnya kayak benefit apa selain dukungan finansial juga. Kadang kan ada misalnya beasiswa termasuk LPDP ya yang menyediakan setidaknya kayak channel atau memfasilitasi untuk personal development-nya gitu. Terus ada network juga sih menurutku penting karena kalau tahu misalnya alumninya itu udah berjejaring sangat kuat, kan kita jadi punya tambahan network juga kan. Iya betul. Gitu. Itu salah satu konsiderasi juga lah gitu untuk pilih. Coba Kakak ceritakan pengalaman Kakak, gimana struggle-nya Kakak mencari beasiswa sampai dapat LPDP. Apa sih yang Kakak lakukan sampai dapat di situ gitu? Prosesnya gitu ya. Iya. Ini untuk beasiswa aja, bukan untuk sekolahnya. Beasiswanya dulu. Iya. Sebenarnya hampir mirip sih sama sekolahnya juga ya. Cuman intinya sih dalam proses memilih dan lain-lain itu menurutku key-nya, maksudnya kayak setengah pekerjaan rumahnya itu harus diselesaikan di depan sebelum nanti kita ngerjain lain-lainnya gitu ya. Maksudnya ngerjain di depan tuh misalnya gini, kan tahu ya mau apply untuk beasiswa apa. Jadi kayak di awal itu harus benar-benar riset gitu. Jadi kayak riset sebanyak mungkin apa sih requirements-nya, terus udah gitu misalnya timeline mereka gimana. Kan pasti mereka ada timeline-nya kan. Administrasi kapan, interview kapan, terus misalnya TPA kapan gitu. Nah, terus dari proses itu lihat juga kayak deadline-nya kapan. Nah, dari proses itu kan kita jadi bisa kayak ngelihat timeline yang kita punya gimana, terus sesuaiin sama timeline kita sehari-hari. Karena kan nggak tahu sih case-nya, kalau di aku saat itu aku juga udah kerja full time. Jadi Kakak kerja full time udah ya? Iya, waktu itu kerja full time sambil nyiapin buat S2. Jadi kan maksudnya harus manage works, terus kayak ya rutin sehari-hari, terus mungkin nggak tahu lah punya personal agenda masing-masing juga kan. Iya, benar. Nah itu harus di scheduling gitu. Dulu aku karena aku agak freak ya orangnya, cuman aku nggak tahu ini mungkin bisa jadi tips juga. Jadi dari hasil riset itu semua aku bikin kayak spreadsheet gitu di Excel gitu kan. Jadi aku punya folder sendiri, terus kayak Excel sendiri. Setiap sheetnya itu aku kayak organize gitu. Jadi misalnya tes apa aja yang harus aku ambil. Misalnya kayak IELTS aku harus selesai bulan kapan, berapa kali aku harus coba, limit di mana, bahkan aku tulis biayanya berapa aku tulis juga. Terus nanti kayak setelah itu timeline beasiswa misalnya, dokumen apa aja yang harus disiapin, terus kapan deadline-nya, terus ngerjainnya gimana. Nah itu akhirnya sampai sedetail itu gitu ya? Iya, harus sampai sedetail itu. Pokoknya kalau mau, ya bukannya gimana ya, maksudnya kayak kalau mau prosesnya lebih cepat emang harus agak-agak ambi gitu di awal. Ambisi gitu ya, ambi gitu lah di awal. Jadi bener-bener kayak, dan soalnya kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bisa bayangin seberapa banyak usaha yang harus dikeluarin sepanjang perjalanannya kan. Jadi kalau misalnya nggak ngebayangin timeline-nya gimana dan lain-lain, nanti kan kita jadi kayak ya udah kita emang harus bikin CV, tapi ya udah nanti aja bikin CV-nya. Iya. Berarti paling penting tuh deadline-nya tuh harus tahu kapan, dan kita harus buat timeline kita sendiri buat kayak targetnya untuk achieve targetnya gitu ya. Iya, karena kalau nggak gitu nanti pasti ketika mau deadline kita akan sibuk nyiapin semuanya kan.
Nah, kalau prinsipku lebih baik kayak menderitanya dicicil daripada nanti kayak banyak banget di akhir Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, jadi kayak ya udah nggak apa-apa CV misalnya nggak harus langsung bagus selesai gitu, tapi kayak pokoknya kalau dulu aku ada targetnya gitu, misalnya mingguan, misalnya dalam seminggu ini aku bikin draft pertama CV-ku misalnya, minggu kedua aku konsultasi sama siapa misalnya, minggu ketiga aku benerin apanya misalnya, terus sama personal statement juga aku nggak langsung jadi misalnya berapa ribu kata gitu, nggak kayak hari ini aku tulis 1 paragraf dulu, nanti mungkin minggu depan 2 paragraf gitu, jadi dicicil lah gitu penderitaannya kan, Iya, biar iya. nggak terlalu berasa gitu. Prosesnya setidaknya kita cicil ya. Iya. Ya, tapi untuk orang yang menikmati proses ya sebenarnya itu harusnya jadi kayak apa ya, sesuatu yang memotivasi justru kan. Kayak, oh iya aku udah selesai 1 paragraf. Yeay, berarti nanti minggu depan paragraf kedua gitu. Oke. Oke, Kak. Tadi kan kita bahas nih dari segi beasiswanya udah clear pada pasti semuanya mengenai LPDP, prosesnya gimana, apa saja fasilitasnya. Sekarang kita bahas nih dari segi kuliahnya. Oke. Kakak tadi kan bilang 1 term ya, 1 year ya, kuliahnya. Itu selesai 1 tahun kuliah itu kakak langsung pulang atau ada kegiatan lain yang kakak lakukan di sana gitu? Oke. Ini agak lucu sih. Jadi aku langsung pulang. Seharusnya nggak langsung pulang. Enggak, bukan gitu. Jadi kalau misalnya nggak seru banget ya langsung pulang. Jadi gini, sebenarnya, jadi kalau di UK itu, terutama di kampusku ya, mungkin kalau di kampus yang lain agak beda juga sih case-nya. Jadi kalau di UK itu 1 tahun tuh sebenarnya nggak bener-bener 1 tahun, karena kan kepotong liburan winter, summer gitu kan. Nah, periode aku mulai kuliah tuh September, berakhir sampai September lagi. Tapi aku baru wisuda gitu istilahnya, baru graduation itu Januari sebenarnya. Nah, September itu ketika selesai, jadi selesai itu karena selesai ngasihin disertasi. Jadi kalau di UK nama tesisnya tuh nggak tesis, disertasi meskipun S2. Oke. Jadi setelah ngasihin disertasi terus aku pulang. Alasannya simple, udah nggak ada duit. Astaga. Oke. Jadi fulus ya, fulus maksudnya, fulus. penting. Enggak, ini logical aja sebenarnya, keputusan logical, karena aku mikirnya toh juga nanti harus pulang kan, dengan peraturan LPDP yang 2N+1 itu mesti harus pulang. Terus aku pun maksudnya saat itu belum ada niatan untuk bekerja di luar negeri gitu, karena aku sebenarnya emang ya tadi ya udah ada sesuatu yang aku rencanakan juga, ingin lebih bekerja untuk daerah sendiri juga gitu ya, maksudnya di Indonesia gitu. Jadi aku nggak ada rencana kuliah di luar negeri. Terus aku pikir kalau misalnya sustaining hidupku di London dengan apartment dan lain-lain itu yang super mahal gitu kan, monthly expensesnya tuh mahal banget karena London ya, maksudnya ini bukan cuma ngomong di luar negeri tapi kota besar gitu kan. Talk about pound sterling here iya, ya. dan pound sterling ukurannya lebih dari US dollar gitu kan. Makanya aku pikir udah paling make sense untuk ya udah pulang aja, meskipun sebenarnya graduationnya Januari. Jadi aku nggak ikut graduation. Oh. Iya. Itu tapi kayak cuma seremoni aja gitu kan. Iya, sebenarnya seremoni aja. Tapi aku tetap punya foto graduation, gak usah sedih. Nanti dilihat gitu kan bisa ya. Kakak tadi mention mengenai teman-teman kan Kak. Gimana sih rasanya tinggal di luar negeri Kak? tinggal di luar Apalagi kayak kita anak kuliah gitu ya, anak kuliah tinggal di luar negeri. Kawan-kawan kita kalau orang luar negeri itu tinggal di luar negeri itu rasanya gimana Kak? Gini, mungkin ini konteksnya dulu ya. Konteksnya adalah aku sebenarnya orang yang bukan pertama kali ngerasain tinggal di luar negeri waktu pas master. Karena kan sebelumnya aku sempat yang exchange itu kan. Oh iya. Cuman saat itu aku baru ngerasain tinggal di luar negerinya masih di kawasan Asia kan. Maksudnya belum terlalu diverse lah gitu kan orangnya. Beda kalau misalnya waktu pas aku tinggal di London itu jauh lebih beragam orangnya gitu kan. Cuman untungnya dulu waktu exchange itu aku punya roommate yang dari Afrika.